seperti ngeledek. Lu kan nggak nyumbang, jangan ngatur uang donasi. Jangan cabut, kita teruskan perkaranya. Jangan cabut, kita teruskan perkaranya. Hancurnya mental Agus, fisik Agus, Pak. Saya tidak ikhlas dunia akhirat. Saya tidak ikhlas dunia akhirat. Uang donasi tersebut akan disumbangkan ke NTT. Berarti kan selama ini mereka memainkan Agus. Saya melihat sesuatu yang simpel dibuat rumit, dibuat ngejelimet. Gitu. Kalau namanya sedekah itu kan seperti restoran cepat saja, yang penting cepat nyampe, sempat bermanfaat. Sempat diterima penerima manfaat, cepat gitu. Kalau ini lain, ini dibawa kemana-mana. Kalau air dari Solo ke laut, Bengawan Solo, ini airnya ini dari rekeningnya Agus, nyangkut ke yayasan, ujung-ujungnya nanti udah ke kementerian, kemudian kemana lagi, ke podcast, kemana-mana, sampai ini udah nyebrang hampir tertahan di NTT gitu, lama banget. Nah, padahal kan hakikat daripada materi sumbangan itu untuk pengobat, penyembuhan. Kalau untuk penyembuhan, itu baik penyembuhan fisik maupun psikis gitu. Kasus ini adalah sesuatu yang harusnya simpel dibuat rumit, kejelimit. Ya. Yang awalnya Denny minta tolong supaya ayolah bantu seikhlasnya. Dari sedikit jadi bukit, itu persoalannya. Kemudian hal-hal kecil dibesar-besarkan. Mereka menggunakan untuk keluarga, tapi digambarkan bahwa uang guys, uangnya dibagi-bagi warisan, beli Shopee dan sebagainya. Padahal uangnya 1,3 miliar di rekening Novi. Muncul simpati empati, dukungan semua Denny Sumargo pada kita. Yang belakangan tiba-tiba Denny ikut membela Novi. Nah, kemudian kita didamaikan, Denny mundur, tidak akan ikut campur donasi. Kita juga was-was, wah. Kalau Denny mundur, siapa yang damaikan kita? Ternyata ujungnya Denny yang memimpin mutasi rencana donasi ke NTT. Jadi, tidak akan pernah berhenti air mata Agus. Harusnya kemarin ada rencana dibagilah yayasan dengan Agus. Ternyata sekarang 0. Seperti ngeledek. Kalau Agus butuh nanti datang ke saya kasih. Kalau untuk berobat ayo dibawa ke rumah sakit, seperti ngeledek. Ya. Dan ini kebangetan. Kenapa saya katakan kebangetan? Karena yayasan berlindung ke Denny Sumargo seolah-olah kalau ada apa-apa Denny tanggung jawab, tagih ke Denny ganti. Dan udah disiapkan 1,3 miliar. Harusnya kalau memang Denny punya tanggung jawab, kasih aja ke NTT 1,3 miliarnya itu. Uang pribadi dia, kemudian uangnya Agus kembalikan. Jangan disandra uang orang ini. Jangan dijadikan mainan, kemudian jadikan barteran atau seenak gue tanggung jawab deh. Memang terkesannya bagus ya, menyelesaikan. Tapi menurut saya nggak bagus. Saya udah telepon ke Denny Sumargo, Bang Denny nggak usah ikut campur. Biarkan aja tuh dosanya Novi, dosanya Gary gitu. Kamu kan orang besar, nggak usah ikut-ikut begitu ya. Ngapain capek-capek ninggalin anak istri di Jakarta hanya untuk, kecuali uang pribadi lu bawa ke NTT sih, gue hormat. Tapi kalau uangnya Agus dari rekeningnya Agus 1,3 miliar yang dari awalnya dijanjikan bahwa, hey Agus, kalau uangmu diambil, saya yang ganti. Itu sekarang terbalik. Uangnya Agus nggak diganti, diambil. Kalau Agus mau, saya ganti juga jadi. Jadi ngomongnya ini udah kayak Pablo. Dibilang Agus minta 200 juta, ada buktinya, ada rekamannya. Uang golden time. Padahal gue nggak mau, gue maunya seluruh uang lu dari gue. Padahal uangnya nggak ada, hanya omon-omon. Nah disitulah saya ngelihat apa sih? Lu kalau sok kaya, di mana rumahmu gitu? Mana sertifikat rumahnya, tunjukin alamatnya di mana. Ini dicari-cari alamatnya nggak jelas. Dipesan sama satpamnya katanya nggak ada. Udah pindah lah segala macam. Nah tiba-tiba
mau dengan gayanya mau menyelesaikan masalah Agus. Nah, jadi dianggap apa ya, seolah-olah Agus ini ada yang membayar miliaran tapi ngejelimet nggak ada. Dia adalah orang yang sederhana, terbatas, menahan rasa siksa badan, penyakit kulit terbakar yang tidak berhenti dan sampai sekarang masih sakit ya Gus. Kemudian matanya juga yang awalnya masih ada cahaya, nggak terlaksana operasi. Dan matanya ini jadi rusak karena air mata. Nah, kemudian dibela oleh yang namanya Alvin Lim, dibela Farhad Abbas, dibela semua. Bahkan alhamdulillah sebagian besar pengacara-pengacara yang di sebelah sana itu semua menyatakan dirinya ingin bergabung membela Agus. Kemudian pengacara yayasan juga mundur tadi malam dan tidak bertanggung jawab dengan uang yang akan dialokasi ke selain Agus. Nah, saya tambah semangat gitu. Masyarakat bisa menilai bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini sebenarnya harusnya sejalan dengan orang-orang yang sejalan dan punya rasa keadilan dan landasan filosofi terhadap kemanusiaan dan perlakuan terhadap disabilitas. Tapi karena mereka menjadikan posisi melawan, kemudian seolah-olah baik, sebenarnya nggak ada. Taruhlah semua Nopi, Geri semua baik, tapi kan bukan berarti ini kompetisi kebaikan. Tapi kebaikan kamu harusnya memanusiakan manusia yang lagi butuh pertolongan. Nah, orang kalau udah dapat uang, siapa suruh awalnya? Sekarang semua rekaman dibukakan gitu. Ini yang minta keluarga. Tapi giliran rekaman kita terbuka, sebenarnya tidak ada asusila di rekaman itu apa-apa adanya, nggak ada masalah kok. Lagian sedikit saya sampaikan. Kalau sesuatu yang dia menyatakan dibantah bahwa rekaman itu hanya untuk memancing, hanya untuk menjebak, mengetes, berarti kan tidak ada kejahatan sebenarnya di situ. Nah, tapi ini mereka berpikir mau menangkap yang menyebarkan, mau memproses. Ya siapa yang merekam ya nanti kan kelihatan tujuannya apa gitu. Siapa yang menyebarkan itu adalah saya juga melaporkan bahwa rekaman saya beredar kemana-mana gitu. Ya silakan kita baku adu. Nah oleh karena itu kembali ke persoalannya, bukan menyangkut rekaman, karena memang kita lawyer. Ketika berhadapan ya kita rekam, pengadilan kita rekam. Kalau nggak direkam apa yang mau dijadikan bukti mencatat? Nanti ada yang bantah, hakim bantah. Hakim ada pencatatnya, ada panitera catat gitu. Ada CCTV. Sebenarnya kalau dunia rekam-rekam itu selama tidak melanggar undang-undang dan asusila tidak ada masalah. Nah tinggal pertanggungjawaban moral apa yang kamu sampaikan itu benar. Jangan sudah kejebak, sudah kerekam, tiba-tiba semua mengatakan. Bahkan yang orang yang ribut ini ingin menunjukkan bersatu berdekat melawan yang benar, kira-kira seperti itu. Nah itu yang terjadi, saya ngelihat, aduh apa ya. Gus kamu sabar, Alvin Lim meninggal, Alvin Lim. Lawyernya gugatan perdata sudah didaftarkan, laporan pidana akan tetap terus jalan Gus. Nih ada beberapa pengacara-pengacara tim pembela kaum lemah selalu bersama Gus. Jadi saya selalu bersamamu Gus, kamu gak usah khawatir. Walaupun bukan Farhad Abbas yang membuat laporan pidana, walaupun bukan Farhad Abbas yang mendampingi di BAP, tapi saya adalah bagian dari keluarga kamu gitu. Sewaktu-waktu kamu gak usah 1 kali 24 jam, Agus telepon saya, Agus panggil saya, minta nasihat pasti saya berikan. Karena bagi saya membela kamu ini udah pertaruhan untuk melawan segala opini yang membuat satu kebaikan jadi buruk gitu. Kalau kamu nggak dibela orang kayak saya Gus, saya nggak tahu kamu jadi apa Gus. Mungkin kamu udah dilempar batu sama orang di jalanan. Karena begitu mereka membiarkan kau dizalimin orang Gus. Harusnya kau dilindungi. Kalau perlu kalau ada dilempar batu kita peluk kamu supaya biar badanmu tidak kena batu. Ini kamu dibiarin bonyok, dibonyok sebonyok-bonyoknya Gus. Nah dihancur-hancurkan. Jadi menurut saya kalau saya ngebayangkan kalau saya nggak ada ya. Ini udah ada saya aja, masih mereka mau rekayasa segala macam. Gimana kalau saya nggak ada? Gimana kalau nggak ada Marlina? Nggak ada Raffi? Nggak ada teman-teman lawyer lagi, Rizaldi, Yasin. Kalau nggak ada mereka, aduh saya nggak ngerti lah. Yang jelas Gus, memang kamu nggak melihat cahaya terang Gus. Tapi
pikiran kita ini masih terang. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu kok, ini hanya menyangkut persoalan donasi. Kenapa digoreng-goreng gitu? Hey, Novi dan kawan-kawan, ya, lu kan nggak nyumbang. Jangan ngatur uang donasi. Dari awal yayasannya memang tidak ada izin donasi, tidak ada. Harusnya menyadari. Makanya Denny Sumargo berani membuka, dan Denny Sumargo aja tidak boleh menjadikan podcast dia sebagai satu instansi yayasan amal sosial. Itu hanya selintas, lu mau nyumbang sukarela silahkan gitu. Dan tidak punya kewajiban dia mengumpul, dia mengatur segala macam tanggung jawab. Walaupun lu orang kaya, lu nggak bisa bilang ini uang gue pakai, kalau nggak gue ganti, nggak seperti itu. Ada aturan hukum yang bisa dibenturkan dan dilanggar sama dia. Artinya persoalan pidana dan perdata itu berbeda. Jangan otaknya semua perdata diganti. Iya kalau perdata. Kalau dilaporkan penggelapan, pencucian uang, penipuan, ya, apa yang terjadi? Emang bisa digiring ini ke perdata? Tidak bisa. Karena ini bukan menyangkut jual beli atau perjanjian atau perikatan, tidak ada. Tapi ini adalah proses beralihnya dana Agus yang sudah diserahkan dalam bentuk sukarela oleh para donatur, yang katanya kemarin digugat oleh 500 donatur, yang kita masih ragukan keabsahan daripada legalitas surat kuasa. Nah, itu akan kita laporkan, Pablo dan kawan-kawan. Apakah benar dia mendapat surat kuasa? Karena semudah itu dia mencabut lagi dan menyerahkan. Kalau tidak benar, ingatlah, dia memberi keterangan palsu. Memberi keterangan palsu di depan pejabat, khususnya kepada pengadilan. Kemudian mau beradu dengan pengacara-pengacara pembela kaum lemah, tapi dia tidak siap secara aturan formil bahwa mereka telah mendapat kuasa daripada donatur. Karena saya ngeliat ini lingkungannya kayak pribadi. Karena Pablo dari awal adalah pengacaranya Novi. Turun di situ. Akhirnya mereka mengatakan seia sekata. Para donatur-donatur yang memberi kuasa menggugat perdata dan melaporkan Agus pidana, yang mana sumbangannya cuma 10.000, 50.000, saya anggap adalah donatur kurang ajar, donatur rese, ya. Tapi saya yakin paling 5 atau 10 orang aja. Saya yakin surat 500 kuasa itu palsu semua. Yang namanya sedekah, charity itu harusnya ikhlas tunai. Bukan diminta kembali dialihkan kemana yang mana gitu, nggak ada. Ya, itu namanya sama dengan mahar, akad, sepakat, ya, tekad. Ya, yang tidak bisa diutak-atik kembali. Ini kalian tujuan membantu Agus, malahan menyiksa dia dengan ketakutan, kecemasan, digugat. Ini besok tanggal 8 hari Rabu, kita akan sidang perdana dan kita akan datang. Hei pengacara-pengacara, donatur, jangan cabut ya. Jangan cabut, kita teruskan perkaranya. Tunjukkan surat kuasa, jangan hanya secara pribadi. Kalian mewakili orang ini, kasihan yang kalian orang buta. Tidak seenak perut kalian mengatakan menggugat, mendaftar, mencabut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selepas berpulangnya Elvin Lim, kami semakin semangat gitu. Semakin semangat. Ya, ini kemarin Elvin Lim diejek-ejek, dihina-hina, dimaki-maki, dipermalukan. Diejek giginya, didoain cepat mati, segala macam dilakukan oleh orang-orang yang bersekongkol, yang masuk dalam jaringan lawan-lawan kita, ya. Nah, mereka itu hanya senyum, terima kasih, salaman, tapi tidak ada rasa perdamaian di hati mereka. Hanya ingin kelihatan baik, ingin kelihatan mau membantu Agus, berarti tidak ada sama sekali. Capek gitu. Aku pengacara, pengalaman 25 tahun jadi pengacara. Ya, saya baru kali ini saya mengalami kasus yang betul-betul pengacara silih berganti. Pengacara mereka diganti-ganti. Siapa sih 1-2 orang yayasan itu? Sehebat apa sih? Sampai bisa mengganti ratusan pengacara. Diobok-obok, jadi kita yang berkawan jadi lawan hanya gara-gara 1 orang. Yang kita anggap tidak menghargai profesi pengacara. Yang merasa ada ring 1, ring 2, ring 3. Siapa dia? Hanya memiliki kemampuan sebagai berita viral agar orang masuk TV dan terkenal, tidak.
Ya menurut saya yakin ini bukan pertanda kesuksesan, tapi pertanda bahwa mereka nggak akan pernah sukses. Mereka menghancurkan, tapi mereka yang hancur. Demikian. Ya sedih lah gitu. Dulu dia berjanji kalau uang itu dititipkan di yayasan sama Teteh. Tapi sekarang dibuatnya seperti itu. Seakan-akan dipermainkan. Katanya mau berdamai. Kayak Pak Densu juga, saya sangat kecewa sekali. Perbuatan Bapak memperlakukan saya seperti ini. Saya sangat sedih sekali Bapak perlakukan seperti ini. Saya dibuat bola sebagai permainan kalian berdua. Kalian mempermainkan orang buta kayak saya, mempersulit hidup saya. Kemauan kalian ingin berdamai, laporan disuruh cabut, udah dicabut. Sekarang kalian permainkan orang buta seperti saya, mempersulit hidup saya. Tega kalian memperlakukan saya seperti itu. Di mana haknya saya jelas-jelas di dalam hukum. Kalaupun itu tidak memang terbukti di dalam hukum hak saya ikhlas. Tapi kalau itu terbukti dalam hukum hak saya tidak ikhlas dunia akhirat. Semakin kalian mempersulit hidup saya, hidup Agus, kalian akan dipersulit juga hidup kalian. Karena Agus ngerasa cukup sedih perlakuan ini sama Agus. Dipermainkan, diperlama, mempersulit, tega. Itu aja sih, tega. Mempermainkan orang susah kayak Agus. Orang yang penyakitan. Agus kecewa ya sama dia. Kecewa, mental, fisik. Sama Denny, jelaskan dulu kan. Iya. Agus mengatakan Denny baik sekali. Apa yang Iya. Agus rasakan? Dulu Pak Denny itu, maaf Pak Denny, baik, bijaksana. Tapi sekarang mana kebijaksanaan dari seorang Pak Denny? Kata-katanya bisa dipegang, tapi nyatanya sekarang kata-katanya berubah-ubah. Prinsipnya berubah-ubah, janjinya berubah semua. Bahkan uang yang udah mau didonasikan ke Agus, itu pun dipermainkan. Seakan-akan dibuat drama. Sedih aku rasanya Pak. Kecewa Agus sama Bapak. Agus anggap Bapak tuh orang baik banget, orang yang sangat bijak, orang yang jalan menuju orang yang bisa memilah di antara Agus dan Teteh, tapi nyatanya malah seperti itu. Malah gue dengar lagi kabar seperti ini. Sakit Pak Denny. Sakit perbuatan ini. Agus ini orang sakit, orang buta Pak. Kemana rasa hati nurani Bapak Denny? Kemana Pak? Itu aja yang bisa Agus ungkapkan. Semoga Bapak Denny dengar. Kalau Agus seperti ini, Bapak lihatlah Pak, hancurnya mental Agus, fisik Agus Pak. Ini perlakuan dari Teteh juga, titip, tapi nyatanya Teteh memperlakukan Agus seperti itu. Kejam nggak? Kejam. Sekarang Teteh ada yang ngehujat sedikit aja, Teteh merasa terancam. Itu bukan Agus yang hujat, tapi netizen. Bukan dari Agus hujatannya. Begitulah perasaan Agus Teteh masih 1-2 yang ngehujat Teteh. Tapi kalau Agus, seluruh rakyat Indonesia yang ngehujat Agus. Gimana coba hancurnya? Berbulan-bulan Agus ngerasainnya Teh. Berbulan-bulan Teh Agus ngerasainnya. Ngerti nggak Teteh? Sakitnya gimana? Jangan mempersulit hidup orang buta Teh. Jangan mempersulit hidup Agus. Hanya saya dengar dari podcast, kemudian memang saya telepon. Dia bilang, iya kami udah setuju, Pablo udah setuju, Nopi udah setuju, Giri udah setuju. Dipikirin, udah saya pikirin Mas. Nanti kalau kalian minta ganti ke saya, gue aja perdata gitu jawabannya. Ya sebagai teman saya pikir, tolonglah Mas, nggak usah dengan cara begitu, kasihan kan Mas juga. Dulu waktu ribut dengan saya kan karena menjaga perasaan istri gitu. Tapi sekarang kan, kenapa harus mempertaruhkan keluarganya untuk menghadapi hal-hal yang tidak penting ini gitu. Ya kalau memang mau aman damai, Mas kan punya uang 1,3 miliar. Itu aja kasih ke NTT, uangnya Agus kasih kan selesai.
Kenapa harus ngetes uangnya Agus kasih NTT, tiba-tiba nanti uang itu nanti kalau dikembaliin gitu kan. Iya kalau bisa kembaliin, tapi kalau ada hukuman pidana penjara gimana? Ya kan? Apakah mau Mas Denny ikut resiko seperti itu gitu ya? Tapi saya sih masih positif, dia pasti, kalau saran saya dia pasti dengar lah. Kecuali kalau misalnya saran saya negatif, hajar orang ini gitu ya. Tapi selama positif, karena saya lihat dia tuh nggak nyaman kalau keluarganya terganggu gitu. Masa harus dia mengganggu orang sehingga nanti orang melakukan serangan balas sama dia, nanti membuat keluarganya tidak nyaman juga, masa dibiarkan itu gitu. Ini kan juga bukan uangnya, nggak ada juga yang marah-marahin dia uang itu. Kan dulu juga udah ditawarin Alpin bahwa kalau mau ambil uang ke kantor Alpin juga, nggak ada juga yang datang. Nah, ini ditiru lagi caranya Alpin, ya mungkin nggak ada juga yang berani datang. Siapa yang berani datang ke Dani Sumargo minta ganti uang 15.000, 50.000? Makanya kami yakin bahwa surat kuasa itu adalah palsu semua gitu. Itu hanya imajiner, itu hanya halusinasi. Kalaupun ada nggak sampai ratusan lah, paling bisa dihitung gitu. Dan mungkin mereka dianggap ayo begini, tapi kalau mereka tahu bahwa itu adalah ada haknya Agus dan harus dikembalikan ke Agus, saya rasa nggak mungkin mereka mau menyibukkan dan merepotkan diri menggugat Agus terdata dan melaporkan Agus pidana. Itu yang saya bilang, ini kan adalah kontentor, konten kreator, bukan banyak TikTok, banyak taktik. Ya mainnya sih di situ aja, dibuat drama berseri gitu. Harusnya kan berseri-seri, bahagia drama berseri gitu kan, betul nggak Mas? Jadi mereka ini ibaratnya uang 1,3 itu sebagai oleh-oleh, tapi mereka diolah-olah gitu. Dibikin Agus ini menangis dan menderita gitu. Ujung-ujungnya orang yakin, orang percaya bahwa Agus ini nggak pantas diberi bantuan gitu. Padahal apa salahnya Agus? Saya mau tunjukkan kesalahan itu apa? Kalau misal top up GoSend, Gojek, GoPay, nomor rekeningnya dia kok, nggak ada masalah. Kalau dia pakai, dia kasih ke keluarganya juga nggak ada masalah. Dia bantu nggak ada masalah. Namanya dana buat dia. Nah, tapi ketika sudah masuk ke yayasan, tanggung jawab kok keluar juga, berhenti juga jadi ketua yayasan. Bahkan kita udah cabut semua laporan kita, dia nggak juga menyerahkan uang kok. Jadi main-main. Kita punya damai ini Mas di depan menteri. Main-main semua mereka. Gitu. Kalau mereka menghargai menteri, menghargai pemerintah, nggak begini. Kita lihat nanti selanjutnya tindakan apa yang dilakukan menteri yang bisa membuat mereka kapok. Waktu itu pas awal-awal ini kena kejadian kan dia sering depresi, sering nangis, sering ya pokoknya depresi banget ya. Kita juga kewalahan mau seperti apa, untung ada Wawa, dibantu Wawa ya menangin Bang Agusnya gitu. Kalau saya sendiri pasti nggak mampu. Waktu itu kan kejadiannya datang gitu aja ya, saya tuh nggak tahu harus ngapain gitu. Waktu pas kejadian dia Emi sadar nggak bahwa gara-gara sikap Emi itu Novi marah sehingga dia hajar Agus gitu, hajar ke keluarga kalian, dikejar terus. Ya saya juga bingung, saya nggak tahu maksudnya kenapa jadi kayak gitu kan. Waktu itu kan padahal waktu pas Novi ke situ kita udah datang, aku udah juga nemuin, ada Wawa nemuin, orang tua nemuin. Pas mau pulang juga Wawa udah ngasih oleh-oleh gitu. Saya pikir ya sudah cukup gitu, udah terima kasih juga gitu. Mungkin karena lupa salaman, terus Teh Novi marah gitu, kesinggung gitu, katanya saya nggak berterima kasih gitu, sombong, nggak tahu. Katanya saya nggak mau salaman, apa tuh jijik apa sama tangannya kayak gitu, karena bukan siapa-siapa gitu dibilang begitu. Nah, berawal dia memposting itu kan itu naiknya drastis. Pertama kali dia nanya itu memang totalnya itu 500 sekian juta sayang ya.
Nah, kan itu naiknya gratis satu hari itu bisa sampai. Nah, itu Agus telepon itu sebelum dia posting itu telepon. Aku nangis teh itu bukan segitu, tinggal sekarang udah 1,3 sekian. Nah, di situ dia ngamuknya langsung posting. Itu dia posting 1,4 padahal itu belum nyampe segitu. Gitu. Nah, dia kan iya, padahal dia mengada-ngada juga itu bilangnya 1,7. Berarti kan dia ada juga sama dia. Aku denger itu 1,7 katanya, padahal itu nggak ada gitu. Bukan 1,7, 1,4 sekian-sekian doang. Nah, disitulah maksudnya terus dia buat situasi yang ke media sosial dia, ke Instagram dia. Iya, seolah-olah kita tuh jahat. Diintimidasi lah sama dia supaya uang itu bisa dialihkan ke yayasan itu. Dari situ wah ini firasat Agus, ini kayaknya uang ini memang sengaja kita digini-giniin mau dialihkan ke yayasan begitu. Ya intimidasinya begitu, nakut-nakutin kita gitu. Yang lapor ke Dinsos lah, yang kita disebar-sebarin lah, istri Agus dibuat dipiralin, katanya sombong. Ancaman itu ada ya? Iya, terus masalah yang uang yang dipinjam sama Wawa itu ternyata itu anak Wawa juga udah nge-WA Pak Geri ini ternyata nggak ngelaporin ke Teh Nopi. Nah, Agus telepon lah waktu pas pemindahan itu Pak. Pemindahan di Pondok Indah yang 1 miliar itu. Yaudah saya telepon nih kata Pak Geri. Telepon lah. Terus aku bilang, Teh mohon maaf Teh. Padahal aku udah tahu tuh kalau Mbak Pia itu udah ngasih rincian ke Pak Gerinya. Terus itu uang yang itu dipakai 95 juta buat bayar utang Wawa, itu buat Agus mikirnya buat ini Agus lah, karena Agus kan tinggal di situ. Aku bilang gitu, nggak bisa itu penyalahgunaan katanya. Nah di situ kan aku jadi makin takut lah gitu kan. Saking kan situ memang udah mau pemindahan, disuruh pemindahan donasi itu yang 1 miliar itu, dia ngamuk-ngamuk di situ. Kan kata Teteh boleh, aku bilang gitu. Kata Teteh kan boleh buat kehidupan juga, aku bilang gitu. Agus kan ini buat tempat tinggal, aku bilang gitu. Iya ini gitu-gitu dia ngamuk, abis itu mati. Penyalahgunaan katanya gitu. Ya Agus minta maaf di situ. Iya, untung ada Bapak Parhat. Kalau enggak kita mungkin udah bonyok kita dibuatnya. Di sini aja udah kelihatan sih, saking kan ada Pak Parhat aja mereka begitu buat kita. Kalau enggak ada gimana coba? Bisa kita bayangin aja gimana? Ya, kami sebagai pembela Agus, jadi pada saat uang ini sudah diserahkan, mau diserahkan ke NTT, katanya bencana alam, kami kaget. Kenapa? Karena pada nanti, tanggal 8 nanti, Rabu 8 itu, kami tuh akan menghadapi sidang gugatan dari mereka, dari donatur. Di situ menggugat uang yang 1,3 itu. Jadi kan aneh, berarti Agus ini dieksploitasi sama mereka. Dari pertama uang itu untuk donasi buat Agus masuk ke rekening Agus. Dan Geri di sini bilang katanya uang ini akan dititipkan di yayasan sebagai supaya tidak disalahgunakan sama Agus. Dan Agus pun akhirnya dengan iming-iming dari Geri, tenang aja aman uangnya di sini, Agus mengiyakan. Walaupun Agus setengah hati gitu. Nah, tiba-tiba sekarang kita dengar uang donasi tersebut akan disumbangkan ke NTT. Berarti kan selama ini mereka memainkan Agus. Uang kemarin itu kan donasinya untuk Agus. Kenapa sekarang uang itu masuk ke bencana? Padahal di Kemensos pun, Kemensos sudah bilang, kalaupun seandainya uang ini tidak membuat Agus, itu uang ini akan tetap digunakan untuk yang sesuai dengan yang disabilitas mata buta. Bukan beda lagi. Dari situ pun akhirnya kami akan menyerang Densu, Pablo, dan semua para kuasa hukum dari donatur. Kami akan mensomasi mereka. Dan yang katanya mereka mencabut gugatan tetap tidak ada yang itu. Kami tetap akan melawan mereka di persidangan nanti tanggal 8 Rabu nanti. Kami akan hadir semua membela hak Agus. Karena di situ sudah kelihatan dari katanya ada 500 donatur yang menggugat Agus. Tapi yang di situ yang dilihatkan namanya hanya 2 orang. 500-nya itu DKK. Itu kan sudah salah, dalam gugatan itu nggak ada seperti itu. Harus semua orang yang menggugat harus ada tanda tangannya, cap basahnya ada. Dan di situ tidak ada. Dan di situ pun gugatannya itu tidak ada yang merugikan pihak mereka. Seharusnya kan gugatan itu karena mereka merasa dirugikan, tapi di situ tidak ada yang merasa dirugikan.
kronologinya malah kronologi tentang Agus disiram air keras. Dari situ aja gugatannya sudah menyalahi. Memakai nama Agus untuk donasi, tiba-tiba sekarang uang donasi yang haknya untuk Agus diserahkan untuk NTT. Kenapa kalau emang mereka yang merasa orang hebat, banyak uang, kan selama ini selalu bilang kaya, banyak uang nanti saya ganti. Kenapa nggak pakai duit mereka aja? Atau mereka buka open donasi kembali. Lihat, seperti Agus nggak banyaknya. Pada saat orang-orang simpatik semua kepada Agus, sampai menembus 1,4, itu kenapa? Karena viral pertama kali orang disiram air keras itu Agus. Agus yang memviralkan. Disitulah orang simpati semua. Sebenarnya tadi para donatur ini simpati sekali sama Agus. Makanya sampai mencapai seperti itu kan. Kenapa? Karena hal yang pertama terjadi di Indonesia, penyiraman air keras itu Agus. Cuma dibikin hancur dengan statementnya Novi, seolah-olah Agus menyalahgunakan donasi karena bayar hutang. Padahal bayar hutang nggak ada penyalahgunaan. Itu kan salah satu Agus berbakti sama uaknya. Emang salah berbakti? Kan tidak. Nah itulah, tapi para deterjen netizen ini kurang tanggap menanggapi kayak IG story-nya Nyonya Yayasan ini. Memang pada prinsipnya adalah pertama, kami dari pihak Agus menyatakan bahwa memang ini adalah hak Agus secara mutlak, Bang. Kenapa bisa kami sampaikan seperti itu? Memang dalam hal ini kan dari pihak yayasan itu kan menganggap bahwa mereka lah sebagai penyelenggara di sini. Namun kita tahu faktanya dari awal, dalam hal ini penyelenggaranya bukan dari yayasan, yaitu memang yang diinfokan melalui media sosial dari Denny Sumargo dan melalui langsung ke rekening Agus gitu kan. Jadi tidak ada di sini penyelenggara, dalam hal ini yayasan. Nah, dari pihak yayasan mengklaim bahwa diri mereka lah yang sebagai penyelenggaranya dalam hal ini. Kalaupun kita yang mengikuti jalan berpikirnya mereka, kalau mereka menganggap bahwa mereka adalah penyelenggara, pertanyaan pertama yang timbul adalah satu, apakah dia memiliki izin? Sudah terjawab tidak. Yang kedua, apakah dalam hal penyelenggaraan donasi yang dilakukan yayasan boleh mencantumkan nomor pribadi? Tentu tidak. Jadi dari 2 poin tadi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah patah, Bang. Jadi apa yang sudah terjadi sesuai dengan fakta ini adalah memang itu hak mutlak Agus, karena memang itu sifatnya sumbangan ini adalah sukarela. Ketika memang sudah dipindahkan ke rekening Agus, maka itu menjadi haknya dari Agus. Nah, ketika ada perpindahan mutasi rekening dari Agus ke rekening yayasan, di situ timbul persoalan hukumnya. Karena apa? Diatur di undang-undang yayasan mengenai bagaimana harta kekayaan yayasan itu dapat diperoleh. Itu berdasarkan ada beberapa macam cara. Nah, konteks uang dari Agus ini yang dipindahkan ke rekening yayasan itu tidak masuk dalam kategori harta kekayaan dapat diperoleh dari yang seperti yang Agus lakukan ini. Jadi ini tanda tanya. Jadi aliran uang yang dimutasi rekening dari Agus ini ke yayasan itu dalam hal apa? Hibahkah atau yang lain? Karena itu tidak tercantum dalam undang-undang yayasan, maka itu patut juga dipertanyakan. Jadi sengketa mengenai hak miliknya aja sekarang masih berlarut-larut. Karena mungkin dari Agus juga kan kita juga akan dalam waktu ke depan akan mengajukan gugatan mengenai status hak milik. Karena kalau di dalam gugatan yang sekarang yang diajukan donatur itu memang lucu tadi menyambung dari pembicaraan Bang Farhat. Karena orangnya itu aja, ya kan, dari saudara Pablo ini, dari rekan Pablo ini dulunya adalah sebagai pengacara Novi, terlalu dipindah sebagai pengacara donatur. Kita lihat di poin petitumnya. Ketika dia berbicara sebagai PH donatur, tapi dia permintaannya adalah sifatnya permohonan. Memohonkan kepada majelis hakim nanti untuk yayasan mengelola uang tersebut. Nah, balik lagi ke konsep yang tadi saya sampaikan. Apakah dalam hal ini penyelenggara yayasan? Saya jelaskan, saya tegaskan di sini, itu tidak dilakukan oleh yayasan, tapi dilakukan atau diinfokan oleh Denny Sumargo melalui podcastnya, media sosial yang dilakukan dari rekening penyumbang kepada langsung rekening Agus. Dalam hal ini tidak ada penyelewengan. Kalaupun ada penyelewengan biasanya dilakukan oleh penyelenggara. Ini biasanya ya, contoh kasus yang ada di Indonesia. Contoh misalkan donasi ini diperuntukkan untuk Agus. Ternyata sudah terkumpul, ternyata malah buat saya. Nah, itu penyelewengan tuh. Tapi dalam hal ini konteksnya langsung tertuju kepada penerima manfaat di sini. Jadi di sini nggak ada penyelewengan. Di mana dikatakan suatu penyelewengan? Gitu aja paling, Bang.